Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada gelang, ini tapi agak kecil ya, tetapi teman-teman bisa melihat. Nah, yang ajaibnya hari ini adalah PC sudah tidak memakai gelang tersebut. Saya tadi sempat foto lagi. Pakai gelang nggak? Saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Richard Eliezer menyebut kesaksian Putri terkait dugaan perencanaan pembunuhan Yosua di rumah Saguling bohong. Perdebatan sengit antara Ferdi Sambo dengan pengacara Barada Richard Eliezer. Kuat Ma'ruf mengaku sejak awal diarahkan untuk berbohong oleh Ferdi Sambo. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi. Akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Hakim mencecar Putri terkait dugaan perencanaan pembunuhan Yosua di lantai 3 rumah Saguling. Richard Eliezer menyebut kesaksian Putri bohong. Sang Justice Collaborator Richard Eliezer untuk pertama kalinya hadir sebagai saksi di depan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Eliezer awalnya sempat bimbang. Ia meminta agar bisa hadir di persidangan secara daring. Namun, ia kemudian memberanikan diri untuk datang langsung dan bersaksi di depan mantan atasannya itu. Di persidangan, jaksa sempat bertanya tentang kondisi tempat tidur Putri Chandrawati yang dilihat Eliezer terkait tuduhan pelecehan seksual di rumah Magelang. Pada saat saudara dari alun-alun diperintahkan pulang oleh terdakwa PC bersama RR, itu kan RR naik ke atas. Kamu ikut juga naik ke atas toh? Tadi saudara waktu ditanya majelis, saudara menerangkan kalau sempat melihat ke dalam. Yang saya tanyakan, pada saat saudara melihat ke dalam, bagaimana keadaan tempat tidur itu? Acak-acakan atau seperti biasa? Biasa saja. Seperti biasa. Ibu PC cuma baring. Berbaring seperti biasa. Dalam persidangan, Eliezer kembali menegaskan jika Sambo turut menembak Yosua. Kepada hakim, Eliezer mengaku sebelum ditembak Sambo masih terdengar suara erangan dari Yosua. Kemarin saudara memberikan kesaksian bahwa pada saat saudara tembak masih terdengar suara erangan dari korban. Kayak begitu yang mulia. Oh, masih terdengar suara erangan dari korban. Kemudian Baru PFS maju yang mulia. PFS maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjatanya. Kokang langsung di samping tangga, langsung tembak ke arah almarhum yang mulia. tembak ke arah almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan yang mulia. Tidak bisa pastikan. Kemudian habis tembak ke lebih almarhum, dari satu kali? kayak saya tidak bisa juga yang mulia. Tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan letusan senjata dari Betul, tangannya ya. Ferdi Sambo ke arah tubuh korban. Betul yang mulia. Penasihat hukum Sambo Arman Hanis mencecar Eliezer terkait keterangannya yang berubah saat penyidikan. Emosi Eliezer pun terpancing. Saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan karena tidak konsisten yang mulia. Silakan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai membentak. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian Ini tidak itu? konsisten. Saudara punya hubungan apa dengan Yosua? Maksudnya? Ada hubungan yang lebih dari sekedar ajudan dengan atasan? Yosua adalah driver saya. Ya. Dia saya anggap sebagai anak kami. Oke. Hanya itu saja? Iya, Tidak ada hubungan romantis di antara kalian berdua? tidak ada. Senin kemarin untuk pertama kalinya Putri Chandrawati bersaksi di persidangan dengan terdakwa Eliezer, Ricky dan Kuat Ma'ruf. Sebelum persidangan dimulai, Putri Chandrawati memohon agar kesaksiannya disampaikan secara tertutup. Mohon maaf yang mulia,
bila berkenan sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Jaksa pun menilai persidangan tidak perlu ditutup untuk umum karena bukan sidang tindak pidana asusila. Kami menolak terhadap sidang tertutup karena kami berpegang pada pasal 153 ayat 3 bahwa ini bukan perkara kesusilaan dan perkara anak. Kemudian dalam pedoman dari Mahkamah Agung pun tidak ada sama sekali perintah untuk menutup persidangan apabila saksinya yang bukan merupakan tindak pidana kesusilaan. Namun, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mengabulkan hanya kesaksian dengan konten asusila disampaikan secara tertutup. Majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Hubungan khusus Putri Chandrawati dan mendiang Brigadir Yosua pun menjadi sorotan jaksa di persidangan. Dalam pertanyaan, apakah Anda berselingkuh dengan Joshua? Apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang? Dan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua selama di Magelang? Pada saat itu Anda menjawab apa? Tidak. Tidak. Anda tahu hasil jawabannya? Tidak. Tidak tahu juga. Tidak ada yang memberitahu kepada saudara? Tidak. Di sini Anda diindikasi berbohong. Bagaimana dengan ini? Saya tidak tahu. Anda tidak tahu sama sekali? Tidak. Selama persidangan, Putri kerap menjawab tidak tahu ketika hakim mencecar Putri soal dugaan perencanaan pembunuhan Yosua di lantai 3 rumah Saguling. Kemudian Ricky turun ke bawah memanggil Richard. Saudara ikut menemui bersama suami saudara. Apa yang disampaikan? Saya tidak mengetahui keberadaan Richard di lantai 3 yang mulia. Kapan saudara Richard mengantarkan senjata yang punya Joshua pada saudara? Saudara Richard tidak mengantarkan senjata kepada saya. Menanggapi jawaban Putri Chandrawati soal peristiwa di lantai 3 rumah Saguling, Richard Eliezer menyebut Putri berbohong. Ibu PC tadi bilang tidak tahu pada saat saya mengobrol dengan Bapak Efes di lantai 3. Padahal kenyataannya Bapak Efes dan saya ngobrol, dan pada saat Bapak Efes menjelaskan tentang skenario serta menyuruh saya untuk menembak Joshua dan membunuh Joshua pada waktu itu, Ibu PC itu ada di situ. Juga pada saat saya mengisi peluru, menambah amunisi, Ibu PC juga ada di situ yang mulia. Hakim pun mencecar Putri Chandrawati soal janji Sambo memberikan uang 500 juta dan 1 miliar rupiah serta ponsel usai penembakan Yosua. Dalam dakwaan disebut Putri tahu mengenai hal ini dan sempat mengucap terima kasih pada ketiganya. Namun berulang kali Putri membantah. Kapan saudara menyerahkan uang kepada mereka bertiga? Saya tidak pernah menyerahkan uang kepada mereka. Ada pembagian, Eliezer dapat 1 miliar, Ricky dapat 500 juta, Kuat mendapat 500 juta. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Kemudian, kapan saudara memberikan handphone kepada mereka semua? Saya tidak pernah memberikan handphone yang mulia. Namun pengacara Eliezer punya bukti kalau Putri turut hadir saat penyerahan ponsel dan uang usai penembakan Yosua. Sekarang saudara saksi memakai gelang sebelah kanan. Sudah dipakai berapa lama gelang tersebut? Saya lupa sudah berapa lama. Maka sudah lebih dari setahun? Sepertinya sudah lebih setahun. Izin majelis, kami mau menunjukkan ada foto HP dari Richard Eliezer tanggal 10 jam 23.30. HP ini tidak disita tetapi dikembalikan kepada orang tua Richard Eliezer di Makobrimob. Ada potongan tangan dari saudara saksi dan kaki dari saudara FS di lantai 2 tanggal 10. Berkenan kami tunjukkan. Silahkan. Pada pemberian HP dan uang. Artinya bahwa saudara pengen mengatakan, saksi mengatakan tidak tahu menahu, tetapi pada saat pemberian saksi hadir ada di situ. Sesuai janji, foto tersebut ditujukan pada hakim saat sidang Selasa siang. Dan di saat yang bersamaan, gelang yang biasa dipakai istri Sambo itu tak lagi tampak menghias pergelangan tangan Putri sepanjang sidang berlangsung.
Ini kami ke foto ya. Ini kan saudara PJ memakai gelang ya. Ini memakai gelang yang kami kalau teman-teman lihat di sini ini ada gelang ini tapi agak kecil ya, tetapi teman-teman bisa melihat. Nah, yang ajaibnya hari ini adalah PC sudah tidak memakai gelang tersebut. Saya tadi sempat foto lagi. Pakai gelang nggak? Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Sangatlah janggal. Saudara, perdebatan sengit antara Ferdi Sambo dengan pengacara Barada Richard Eliezer terjadi di persidangan terdakwa Eliezer, Ricky, dan Kuat. Sambo bersikeras, penembakan berawal dari laporan Putri Chandrawati yang menyebut Yosua melakukan pelecehan seksual di rumah Duren 3. Saudara Yosua itu mati karena perbuatan siapa? Sepengetahuan saya, ya karena penembakan. Yang ditunggu-tunggu, Ferdi Sambo akhirnya dihadirkan sebagai saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sepengetahuan saksi, saudara Yosua itu mati karena perbuatan siapa? Sepengetahuan saya, ya karena penembakan. Kalau kematian itu karena penembakan yang dilakukan Richard, apakah saudara juga memiliki andil dalam kematian Yosua? Nanti silakan hakim yang menilai. Saya tidak mungkin Justru menyampaikan saya itu. bertanya, apakah saudara berdasarkan fakta yang saudara ketahui memiliki andil yang menyebabkan kematian Yosua atau tidak? Harusnya sudah bisa menilai bahwa Saya bertanya, Anda menjawab. kalau saya tidak langsung punya andil, saja. nggak mungkin saya Pertanyaannya duduk langsung. di sini. Menurut Sambo, penembakan berawal dari laporan Putri Chandrawati pada 7 Juli yang menyebut Yosua melakukan pelecehan seksual di rumah Magelang. Dengan isak tangis, keesokannya Putri mengadu Yosua telah melakukan pemerkosaan kala Sambo berada di Jakarta. Kemudian saya kaget yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian Ferdi Sambo yang dinilai tak masuk akal. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara. Merasa harga dirinya sebagai Jenderal Bintang 2 dilecehkan, Sambo meminta kesanggupan Ricky Rizal menembak Yosua jika terjadi perlawanan saat konfrontasi. Mengaku tak siap mental, perintah penembakan pun jatuh kepada Barada Eliezer. Sambo mengaku tak terpikir aba-aba hajar merupakan penembakan yang membuat robohnya Yosua. Hajar, Cat. Kamu hajar, Cat. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian Saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Menanggapi kesaksian Sambo, Eliezer sontak menggelengkan kepalanya. Saat itu beliau memberikan kepada saya 1 kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya. Yang mulia. Seandainya CCTV lantai 3 tidak hilang atau tidak rusak, mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas yang mulia. Tidak ada konfirmasi kepada almarhum Yosua pada saat di Duren 3. Karena pada saat almarhum Yosua masuk, beliau langsung menarik almarhum Yosua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut yang mulia. itu saja. Siap yang mulia. Dan ada
saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia, dia mengatakan kepada saya untuk, woi kau tembak cepat, cepat kau tembak. Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia. Dan saya juga tidak menembak sebanyak 5 kali. Dalam program Rosi pekan lalu, Guru Besar Hukum Pidana Unpad Romli Atma Sasmita menilai Sambo tidak berkata jujur atas penembakan Yosua. Dari awal saya ikuti soal rekonstruksi dulu. Pertama kan rekonstruksi. Di situ Sambo memperagakan dia nembak. Dalam rekonstruksi loh, memperagakan dia nembak. Jadi jelas bahwa Sambo menembak setelah si Eliezer. Ketika si Eliezer menembak itu belum terampas nyawanya, belum mati sebetulnya. Mati dengan tembakan terakhir dari Sambo. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Saudara, Kuat Ma'ruf mengaku sejak awal diarahkan untuk berbohong oleh Ferdi Sambo. Hakim pun mencecar sejumlah pertanyaan. Namun diduga tidak objektif dalam persidangan, Kuat Ma'ruf justru melaporkan Ketua Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Kehadiran terdakwa Kuat Ma'ruf di persidangan pekan lalu mencuri perhatian. Kuat melemparkan salam finger heart ala Korea saat memasuki ruang sidang. Kuat tampak percaya diri saat menjalani sidang pemeriksaan saksi atas terdakwa Richard Eliezer. Ia bahkan dengan santai mengaku sejak awal diarahkan untuk berbohong oleh terdakwa mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Nah, setelah itu Pak Sambo bilang ke saya, Pak, kamu tadi cerita apa Pak diperiksa? Saya baru cerita di Magelang Pak, tapi baru separuh. Kata Pak Sambo, oh gitu, udah nggak usah Wat. Kamu tadi sebelum saya datang ngapain? Saya habis nutup pintu Pak, habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan kamu tiarap, jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya? Pak, saya ngomong gitu, ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak, udah saya udah ikutin itu ya. Nah, dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Kalau ini saya baru percaya kau jujur. Pengakuan Kuat seakan menguatkan kecurigaan penasihat hukum Eliezer Roni Talapesi kalau Kuat juga berbohong ketika mengaku tidak melihat Ferdi Sambo menembak Brigadir Yosua. Apalagi dalam pemeriksaan lie detector sebelumnya juga menunjukkan kalau Kuat berbohong. Jadi saudara saksi tidak melihat saudara Ferdi Sambo ditembak, apa menembak? Tidak melihat. Saudara saksi pernah diperiksa lie detector? Pernah. Tahu hasilnya? Tahu. Apa hasilnya? Katanya saya berbohong. Saudara saksi berbohong? Di layar itu. Jadi saudara saksi berbohong ketika saudara saksi ditanya lihat tembak Ferdi Sambo tidak, saudara saksi bilang tidak. Hasilnya apa? Berbohong katanya. Berbohong? Iya. Jadi yang benar yang mana? Ya benar saya lah, itu kan robot. Itu robot? Itu ilmiah. Majelis Hakim juga menilai kesaksian Kuat Ma'ruf yang tidak melihat Sambo menembak Yosua janggal. Hakim pun mencecar sejumlah pertanyaan. Karena kan samping tangga. Saudara bilang tadi saudara itu duduk berdiri sejajar. Iya, nggak jauh sama Ricky saya itu. Joshua tadi sudah dipraktekkan di sini oleh saudara Rikar. Iya. Berdirinya Rikar dengan Ricky itu tidak jauh. Tidak. Tapi kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Kan itu yang mau saudara sampaikan. Ini kan keanehan-keanehan yang kalian nggak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi. Saya tidak butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Upaya hakim membuka kejujuran para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua berujung pada pelaporan ke Komisi Yudisial.
Terdakwa Kuatmaruf melaporkan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa karena diduga tidak objektif dalam persidangan. Pasal 188 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak terdakwa. Nah, dalam beberapa kesempatan ketika hakim memeriksa klien kami di persidangan sebagai saksi, hakim sudah tegas menyatakan bahwa klien kami itu berbohong secara konsisten sejak awal sampai saat diperiksa saat itu. Nah, ini kan sudah tidak sesuatu yang tidak patut menurut kami disampaikan di persidangan dan sudah menjustifikasi bahwa klien kami ini seorang pembohong. Merespons laporan Kuat, Komisi Yudisial pun berjanji akan menindaklanjuti laporan itu bila cukup bukti. Namun, Komisi Yudisial memastikan proses verifikasi tak akan mengganggu persidangan kasus pembunuhan Yosua. Itu kami bisa sampaikan bahwa memang laporan sudah masuk dan tentu saja kami akan periksa apakah laporan ini bisa ditindaklanjuti dan apabila kemudian cukup kuat dasarnya dan kami akan tindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan bukti-bukti mendapatkan bukti-bukti keterangan ya dan informasi. Sementara itu, mantan hakim dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai komentar yang dilontarkan hakim adalah hal manusiawi menanggapi jawaban saksi yang kerap berubah-ubah. Kalau soal laporan jangan kan lapor kode etik, lapor kode buntut aja nggak ada masalah gitu, biarin aja. Dan hakimnya menurut saya kalau dipanggil Kaya jangan mau. Saya bilang jangan mau, jangan dengerin kalau Kaya itu mencari panggung aja. Sedang sidang sore, Kaya itu berwenang tentang perilaku, bukan hukum acara. Kalau hukum acara salah, itu kewenangannya nanti Mahkamah Agung. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat berada di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.